semisal saat mau ada event class meeting, biasanya kami dari pengurus OSIS kami mengumpulkan perwakilan kelas untuk mendiskusikan apa sih event yang cocok buat tahun ini. Jadi para teman-teman siswa-siswi itu dapat mengaspirasikan suaranya, dapat memberikan saran-saran untuk lombanya. Bisa menyampaikan pendapatnya tapi tidak secara langsung kayak gitu Iya, kan ya, betul. karena apa itu, siswa itu nggak semuanya berani untuk Menyampaikan. menyampaikan di depan umum. Tantangan terbesar di OSIS SMA Negeri 1 Kendati ini adalah bagaimana cara kita tetap untuk mengatur, memanage aspirasi agar dapat tersalurkan. Karena apa? Karena sejatinya kita berada di sekolah itu berada di banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, kembali lagi bersama saya Rido Rica. Selamat datang di podcast Bincang Demokrasi KPU Kabupaten Kediri. Ruang ngobrol santai yang membahas suara demokrasi, opini segar, dan cerita seru dari dunia kepemiluan. Di episode kali ini kita akan membahas tentang peran OSIS dalam kemajuan demokrasi dan pendidikan. Kenapa penting? Karena OSIS bukan cuma sekedar organisasi di sekolah, tetapi juga wadah untuk tumbuhnya kepemimpinan, kreativitas, dan budaya demokrasi di kalangan pelajar. Lewat OSIS, kita bisa belajar bagaimana berdiskusi, mengambil keputusan bersama, dan juga bagian dari perubahan positif. Oke, teman pemilih, selanjutnya kita sudah kedatangan tamu spesial pada hari ini yang akan menemani obrolan kita, yaitu Mas Juan Ananda, selaku Ketua OSIS SMA Negeri 1 Kandat, Kabupaten Kediri, yang akan berbagi cerita dan pengalaman menarik tentang organisasi, bagaimana proses demokrasi dijalankan di sekolah, sampai kontribusi OSIS dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik, aktif, dan inklusif. Halo Mas Juan, apa kabar? Halo Kak Dido. Oh iya, Mas Juan pernah ke sini ya sebelumnya? Oh, pernah Ini, kemarin. ya, berarti ini kedua kali Ya, ya, kedua Mas? kalinya. Oke, oke, Mas Juan. Sebelum kita berbincang lebih lanjut, boleh dong Mas Juan memperkenalkan diri lagi. Siapa tahu teman pemilih sudah lupa atau gimana. Oke, silahkan Mas Juan. Oke, halo pemirsa. Saya Juan Ananda, Ketua OSIS SMA Negeri 1 Kandat periode 2024-2025. Alamat rumah saya berada di Dusun Utara, Desa Nduku, Kecamatan Kediri, Kabupaten Kediri. Dan hobi saya di rumah, biasanya saya kalau ada waktu luang, biasanya berenang. Dan kalau diajak ya biasanya sering nongki atau ngopi gitu. Ya biasa anak muda ya Iya, Mas Juan anak suka muda. nongki-nongki alias ngobrol santai di warung kopi kayak gitu. Iya, Oke, oke Mas Juan, selanjutnya kita ngobrol santai aja ya Mas iya. Juan. Oke, menurut Mas Juan, apa peran utama OSIS dalam mendukung kemajuan pendidikan di sekolah? Oke, menurut saya peran utama OSIS ini adalah sebagai penggerak di tengah di antara pelajar yang mungkin biasanya hanya terpaku di buku atau hanya terpaku di pelajaran sekolah. Tapi dengan OSIS ini, menurut saya itu para teman-teman pelajar yang ada di sekolah itu dapat berekspresi seperti minat bakatnya. Jadi nggak hanya di buku saja, nggak hanya di teori saja, tapi mereka dapat berpraktek dan bersosial bersama juga, gitu Kak. Oke, jadi biar lebih berkembang ya Mas Iya, ya, nggak lebih cuma berkembang. membaca-baca gitu. Iya. Oke, sekarang program apa saja atau kegiatan apa saja sih Mas yang selama ini OSIS jalankan untuk meningkatkan kualitas belajar dan membentuk karakter pelajar? Oke, untuk kegiatan OSIS di SMA Negeri 1 Kandat ini pada periode saya, kami melaksanakan beberapa kegiatan seperti kelas meeting, Ramadan Festival, Hari Kartini, peringatan Hari Keagamaan, dan Natalis.
Jadi kegiatan-kegiatan itu menurut saya bagi siswa-siswi adalah sebuah refreshing juga. Di tengah mereka belajar, mereka juga dapat bersenang-senang, dapat mengekspresikan dirinya juga, dapat mengekspor hal-hal baru, sehingga dia itu dapat menemukan potensi yang sebelumnya mungkin belum terekspos, tapi dengan adanya event-event ini, mereka dapat lebih menunjukkan apa yang mereka punya. Jadi kadang-kadang kalau kita nggak ada tempat, nggak ada wadah, itu seringkali kita memendam hal itu. Jadi dengan adanya OSIS ini, harapannya adalah bagaimana cara teman-teman untuk mengembangkan kemampuan diri mereka agar lebih baik lagi sehingga bermanfaat di kemudian hari. Oke, jadi sangat bermanfaat sekali untuk menggali kemampuan dari diri ya, Mas ya. Iya. Oke, terus bagaimana sih OSIS berkolaborasi dengan sekolah, guru, dan siswa dalam menciptakan lingkungan belajar yang aktif dan kreatif? Oke, biasanya kami berkolaborasi dengan adanya forum-forum yang ada di sekolah. Jadi, semisal saat mau ada event class meeting, biasanya kami dari pengurus OSIS kami mengumpulkan perwakilan kelas untuk mendiskusikan apa sih event yang cocok buat tahun ini. Jadi, para teman-teman siswa-siswi itu dapat mengaspirasikan suaranya, dapat memberikan saran-saran untuk lombanya. Dan selain itu, setelah teman-teman dari masing-masing kelas itu dapat menyampaikan aspirasinya, kami menerima dan kami pertimbangkan. Selain itu, kami juga menyampaikannya, mempresentasikannya kepada Bapak Ibu guru, bagaimana kegiatan ini dapat berjalan dengan lebih baik. Jadi, harapannya saat kita berkoordinasi, berkolaborasi itu adalah munculnya ide-ide baru. Semisal saat kita sebagai pelajar memunculkan ide lomba estafet. Jadi nantinya karena itu memang sebenarnya lomba seru, tapi kalau kita koordinasikan dengan Bapak Ibu guru mungkin ada saran seperti ada inovasi yang baru dan nggak hanya monoton itu saja gitu sih Kak. Jadi itu menurut saya adalah kolaborasi yang telah saya lakukan di periode saya sebelumnya. Oke, jadi biar lebih tertata kayak gitu ya, Iya, Mas ya. Oke. Oke, teman pemilih, selanjutnya kita akan membahas tentang demokrasi pelajar. Tadi kan kita sudah membahas peran OSIS. Sekarang kita iya. akan membahas tentang demokrasi pelajar. Sebagai ketua OSIS, bagaimana sih Mas Juan melihat proses demokrasi di sekolah, khususnya dalam pemilihan pengurus OSIS? Saat pemilihan pengurus OSIS atau biasanya Pilketos itu, dari teman-teman, saya lihat itu banyak sekali yang berantusias. Jadi saat ada pesta demokrasi di sekolah, banyak sekali teman-teman yang berekspresi, menunjukkan suaranya, memberikan sebuah aspirasi, saran untuk ketua-ketua yang nantinya akan terpilih. Jadi, saat kegiatan perketas itu, terutama saat orasi ataupun debat, itu banyak sekali audiens-audiens yang bertanya, memberikan saran, dan memberikan masalah yang ada di periode sebelumnya, agar nanti dapat diperbaiki di periode kedepannya juga. Jadi agar OSIS-nya itu nggak hanya stagnan, tapi juga dapat berkembang lebih baik lagi, gitu Kak. Oke, berarti banyak tantangannya ya Iya, Mas ya cukup dalam banyak tantangan. pemilihan OSIS kayak itu. Iya. Tantangannya sih apa aja yang Mas Juan alami ketika dulu waktu pemilihan OSIS kayak gitu? Tantangannya adalah bagaimana cara kita menyatukan berbagai banyak pandangan atau ide-ide, aspirasi dari berbagai otak yang berbeda. Jadi, misal nih, kayak per kelas itu punya saran buat lomba, tapi, kadang-kadang kita itu perlu menyatukan berbagai aspirasinya dan memberikan, jalan terbaik untuk melaksanakan lomba. Jadi, kadang-kadang kan memang ada kelas yang nggak terima atau terkadang ada kelas yang, seperti dicurangi. Tapi di sisi lain mungkin biasanya ada terjadi kesalahpahaman antar teman, antar, siswa-siswi gitu. Jadi untuk itu tantangannya adalah saya mengumpulkan mereka juga. Biasanya sebelum event dan setelah event kami mengadakan sebuah refleksi. Jadi bagaimana event itu dapat terjalankan dan bagaimana event itu dapat nantinya itu terrefleksi dan dievaluasi dengan baik agar kedepannya juga itu lebih efisien juga, lebih bagus juga. Oke. Sekarang nilai-nilai demokrasi apa saja sih Mas yang paling penting untuk ditanamkan
kepada pelajar melalui kegiatan OSIS kayak ini? Nilai-nilai demokrasi yang perlu atau yang sangat krusial di lingkungan pelajar adalah bagaimana cara kita menyampaikan pendapat, bagaimana cara kita menghormati dan menghargai yang tersama. Karena sejatinya semisal saya sebagai ketua itu mungkin kadang-kadang ada yang menganggap otoriter ataupun tidak mendengar aspirasi. Tapi solusinya kami dari pengurus itu biasanya kami akan mengadakan sebuah rapat bareng internal pengurus dan memberikan solusi yang ada di dalamnya. Jadi kami itu saya harus berani, harus siap untuk dikritisi atau dikritik bagaimana perkembangan saya ke depannya juga. Karena sejatinya saya juga masih belajar dari awal periode, mungkin ada yang kurang dari saya ataupun ada kekurangan dari saya, itu nanti dapat dikomunikasikan. Jadi jadi untuk seorang pelajar itu harus siap untuk dapat dikritisi dan diberikan saran. Gitu sih, Kak. Oke, jadi banyak nilai yang bisa diambil ya Mas Iya. ya dari kegiatan OSIS kayak gitu. Oke Mas Juan, bagaimana sih Mas Juan OSIS memastikan bahwa suara siswa itu benar-benar terdengar dalam pengambilan keputusan? Untuk itu kami memastikannya dengan cara biasanya saat selain kami mengumpulkan perwakilan kelas untuk meminta saran ataupun untuk mengkritisi kegiatan kami juga biasanya menyediakan sebuah Google Form untuk mereka dapat mengekspresikan berbagai hal yang ada. Jadi secara anonim juga, jadi mereka bisa mengkritisi apa yang kurang dari kami, apa yang sekiranya perlu ditambahkan agar lebih baik lagi. Namun di sisi lain di Sekbid 5 juga itu kami memiliki program kerja Manifest. Manifest itu semacam sebuah pesan anonim untuk kegiatan kami ataupun untuk keseluruhan yang ada di sekolah. Jadi harapannya dari kegiatan-kegiatan itu atau program kerja tersebut itu dapat menjaring aspirasi yang teman-teman mungkin malu untuk menyampaikannya karena kan tiap orang kan berbeda ya Kak. Memang Iya. ada sering speak up, sering menyampaikan, sering ngomong, tapi ada beberapa orang yang malu dalam menyampaikan aspirasinya. Jadi kami memberikan solusi yang win to win untuk mereka juga. Ya biar tetap bisa menyampaikan pendapatnya tapi tidak secara langsung kayak gitu kan Iya, ya. betul. Karena apa itu siswa itu nggak semuanya berani untuk Menyampaikan. menyampaikan di depan umum. Oke, baik Mas Juan. Kita tadi kan sudah membahas peran OSIS dan demokrasi pelajar nih. Sekarang kita akan mengulik tantangan dan harapan. Apa tantangan terbesar yang dihadapi OSIS saat ini dalam menjalankan perannya? Tantangan terbesar di OSIS SMA Negeri 1 Kendati ini adalah bagaimana cara kita tetap untuk mengatur, memanage aspirasi agar dapat tersalurkan. Karena apa? Karena sejatinya kita berada di sekolah itu berada di banyak orang, banyak yang berbeda pikiran juga tadi, dan PR utamanya apabila seorang pengurus OSIS itu tidak bisa dalam menerima aspirasi dan hanya formalitas mendengarkan tapi nggak ada sebuah implementasi, itu nanti akan jadi bumerang untuk OSIS-nya sendiri. Jadi kayak terkesan OSIS-nya itu tidak mendengarkan aspirasi dari siswa-siswinya. Dan untuk kedepannya juga harapannya teman-teman untuk pengurus OSIS hanya di SMA Kandat ataupun OSIS yang lain juga kita harus bisa untuk saling mendengarkan, saling memahami dan berkumpul secara offline tatap muka karena menurut saya itu lebih efektif bagaimana cara kita memberikan feedback karena biasanya kalau saat online kita hanya satu arah secara online, tapi kalau offline kita bisa lebih memberikan feedback secara langsung agar tercapainya mufakat atau jalan terbaik untuk solusi ya atau masalah yang ada. Oke, baik. Oke, Mas Juan. Sebelum Oke, teman pemilih, demikianlah tadi
hal-hal yang sudah disampaikan oleh Mas Juan tentang pentingnya demokrasi dan kemajuan di dunia pendidikan. Oke, sebelum kita mengakhiri bincang demokrasi hari ini ya, Mas Juan, pesan apa yang bisa Mas Juan sampaikan untuk pelajar yang ingin aktif berorganisasi dan berdemokrasi? Oke, pesan saya adalah untuk teman-teman di luar sana yang sekarang masih malu, masih mungkin belum menemukan passion-nya dalam berorganisasi, itu adalah semoga kalian dapat menemukan passion kalian. Kalian harus semangat, optimis, karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang harus bisa bersosial, harus bisa saling berkomunikasi, tolong-menolong. Karena kita adalah generasi yang disiapkan untuk Indonesia Emas 2045. Dan itu tadi adalah angan-angan kalau kita sebagai generasi muda itu hanya berteori, hanya memikirkan diri sendiri, kelompok, tapi melupakan kepentingan nasional atau kepentingan yang lebih besar lagi. Jadi pesan saya penting adalah kalian harus bijak dalam memanajemen waktu karena kita adalah generasi yang sangat krusial untuk menentukan arah Indonesia ke depannya. Oke, Gitu, jadi Kak. pesannya itu harus tetap percaya diri ya, Iya, Mas ya, dan terus menggali kemampuan dari diri. Oke. Baik, teman pemilih, dari obrolan ini kita ingin menunjukkan kalau demokrasi itu nggak harus ribet atau formal. Di sekolah pun demokrasi bisa dimulai dari hal sederhana. Contohnya seperti ngasih iya. pendapat, ikut musyawarah, dan sekedar menyampaikan suara yang dirasa penting. Dan oke teman pemilih, demikianlah tadi bincang demokrasi pada hari ini. Terima kasih untuk teman pemilih dimanapun berada yang telah bergabung di podcast Demokrasi KPU Kabupaten Kediri. Dan juga terima kasih Ya, sekali untuk sama-sama, Mas Kak. Juan yang sudah berkenan meluangkan waktu dan berbagi cerita dan pengalaman. Semoga obrolan ini bisa membuka wawasan kita semua tentang betapa pentingnya demokrasi di sekolah. Dan peran OSIS juga sangat penting sebagai wadah pelajar untuk belajar memimpin dan meluangkan waktu untuk lebih menggali diri. Semoga obrolan ini bisa bermanfaat bagi kita semua sebagai generasi penerus yang membawa perubahan positif untuk kemajuan bangsa Indonesia ini. Sampai jumpa di episode berikutnya di podcast Bincang Demokrasi KPU Kabupaten Kediri. Tetap semangat, tetap kritis, dan jadilah bagian dari perubahan. KPU melayani. Follow, like, subscribe, komen, dan share semua akun media sosial KPU dan YouTube KPU Kabupaten Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.